Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Andriana. NIM saya 21121027 dengan prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara. Selain itu, Pancasila dapat dibilang sebagai pedoman hidup para manusia. Di dalam nilai Pancasila terdapat hak-hak selayaknya manusia yang terkandung di dalamnya. Selain itu, sila-sila Pancasila bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan adanya Pancasila ini, kita bisa saling menghargai di setiap perbedaan dan melakukan saling gotong royong sehingga warga Indonesia dapat hidup rukun dan menjadikan negara Indonesia yang maju. Tetapi banyak juga penyimpangan atau kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari pada nilai Pancasila tersebut. Apa sih faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila tersebut? Yang pertama, tidak mau berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dua, kurangnya pengarahan tentang kemajemukan yang bersifat campuran. Yang ketiga, kurangnya toleransi. Yang keempat, kurangnya kesadaran manusia terhadap ancaman dari luar. Selanjutnya, aku akan membahas tentang contoh penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pertama itu ada penyimpangan dan contoh terhadap nilai dasar Pancasila, ketuhanan atau sila pertama, yaitu mewujudkan perilaku dan menjalankan segala perintah agamanya masing-masing dan saling toleransi antar umat. Contohnya, aksi radikal suatu kelompok yang menggunakan nama agama. Kedua, tidak mencerminkan sikap toleransi antar umat. Yang ketiga, pembunuhan. Selanjutnya ada penyimpangan dan contoh terhadap nilai dasar kemanusiaan atau sila kedua, yaitu mewujudkan saling menghargai derajat dan kedudukan manusia, saling mengasihi, kedudukan yang sama dalam hukum dan kemasyarakatan. Contohnya, adanya penggusuran rumah warga yang miskin di Surabaya dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut dengan adanya jaminan atau bantuan kepada warga yang tergusur. Kemudian ada penyimpangan dan contoh kasus terhadap nilai dasar persatuan atau sila ketiga. Sila ini mewujudkan dengan tidak adanya diskriminasi antar kepala suatu individu ataupun golongan. Contohnya, aksi OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang telah ada sejak 1965 dan masih ada hingga saat ini. Lalu, penyimpangan dan contoh terhadap nilai dasar kerakyatan atau sila keempat. Sila ini dapat mewujudkan dalam membentuk menuntaskan permasalahan melalui musyawarah tanpa memaksa. Contohnya, masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan golput di mana dia tidak berpartisipasi dalam pemilihan suara. Dan yang terakhir, ada penyimpangan dan contoh terhadap nilai dasar keadilan atau sila kelima, yaitu contoh kasusnya diskriminasi di dalam rumah sakit yang menangani pasien, perbedaan terhadap pasien yang kaya dan miskin seperti pengguna BPJS, penanganan medis terhadap mereka tidak dilayani dengan layaknya, bahkan kurang diperhatikan. Sedangkan berbanding balik, di saat pasien yang kaya, mereka dilayani dengan layanan dan fasilitas yang memadai dan diperlakukan dengan istimewa oleh rumah sakit. Kesimpulan pada analisa kasus yang terdapat pada nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari adalah akan mengerti beberapa penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi dasar masyarakat Indonesia. Hal itu sangat jelas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari secara umum. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.